Desa Marajai masuk 3 besar lomba Kampung KB tingkat provinsi. Balitbangda Kabupaten Balangan kembangkan produk umbi maya untuk ciptakan wirausaha di Balangan. Pemkab Balangan lakukan survei kualitas air minum rumah tangga. Dinas PUPR PKP Kabupaten Kapuas apresiasi peran desa dalam pembuangan sampah ke TPA Batu Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya, Helma Yantikira, berikut batarbangan selengkapnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan lakukan verifikasi lapangan apresiasi program Bangga Kencana bagi pengelola Kampung KB tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 di Desa Marajai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Senin 30 November 2020. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan lakukan verifikasi lapangan apresiasi program Bangga Kencana bagi pengelola Kampung KB tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 di Desa Marajai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Senin 30 November 2020. Hadir dalam acara tersebut Ahmad Nasai selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP2KB Kabupaten Balangan yang sekaligus mewakili PLT Bupati Balangan Haji Syaifullah, Kepala Desa Marajai Adi Setiawan, Kepala Kemenang Kabupaten Balangan, tim PKK Kabupaten Balangan, serta masyarakat Marajai setempat. Nasai selaku Kepala DP2KB Kabupaten Balangan mengatakan, melihat Desa Marajai yaitu kampung pinggiran di mana peserta KB-nya yang rendah, infrastruktur yang minim, maka terpilihlah untuk menjadi target utama di Kabupaten Balangan. Dalam perjalanannya, Desa Marajai memiliki peningkatan yang sangat signifikan terhitung dari tahun 2017 sampai dengan 2020, baik dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor peserta KB-nya sangat meningkat sekali. Jadi dilihat dari progres itu, kami sampaikan profil di Marajai ini ke provinsi. Nah, ternyata dari 305 kampung KB se-Kalimantan Selatan katanya termasuk 3 besar. Alhamdulillah, Marajai termasuk 3 besar di Provinsi Kalimantan Selatan. Nasai berharap masyarakat lebih meningkatkan lagi dalam keikutsertaan peserta KB-nya terutama dari metode kontrasepsi jangka panjang. Semoga masyarakat lebih mengarah ke sana karena lebih aman dibandingkan kontrasepsi jangka pendek seperti pil, suntikan itu biasanya bisa lupa untuk memakai sehingga gagal. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sekaligus Ketua Tim Penilai Apresiasi Kampung KB 2020 Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Sofyan juga menyampaikan, berdasarkan profil BKKBN dari seluruh Provinsi Kalimantan Selatan melihat dari indikator-indikator, Desa Marajai masuk di 3 terbaik se-Kalimantan Selatan. Lomba ini tidak hanya menjadi momentum ya, tapi juga bisa menjadi berlanjut. Artinya tidak hanya setelah ada lomba nanti rame-rame semua lintas sektor nimbrung atau melakukan intervensi. Selain di Desa Marajai, Kampung KB ini juga ada di Tanah Laut dan ada di Banjarbaru yang nantinya akan dikumpulkan data-datanya dan setelah itu baru dilakukan penilaian kembali bersama tim dan akhirnya akan diumumkan langsung oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan siapakah yang berhak menjadi terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Terakhir, Sofyan berharap agar lomba ini tidak hanya menjadi sebuah momentum tapi juga tetap berlanjut dan seluruh pemerintah daerah maupun provinsi bisa memperhatikan lagi Kampung KB di daerahnya. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan melaksanakan ekspos laporan akhir sekaligus serah terima pinjam pakai alat pemotong dan pengering umbi maya, serta alat pembuat pupuk granulat atau pelet di halaman kantor Balitbangda Rabu, 2 Desember 2020. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Balitbangda Kabupaten Balangan
melaksanakan ekspos laporan akhir sekaligus serah terima pinjam pakai alat pemotong dan pengering umbi maya, serta alat pembuat pupuk granul atau pelet di halaman kantor Balitbangda Rabu 2 Desember 2020. Porang atau umbi maya yang sudah cukup banyak dibudidayakan oleh kalangan petani di Kabupaten Balangan cukup menguntungkan dengan budidaya yang relatif mudah dan terjangkau. Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Balitbangda Kabupaten Balangan, Riyadi NG Brata menyampaikan, dengan kegiatan ini pembudidaya umbi maya akan mendapat pengetahuan dan produksi yang lebih banyak, sehingga alat sebagai percontohan dapat dikembangkan oleh instansi terkait. Ya, saya berharap kedepannya nanti dari pelatihan ini maupun informasi yang kita dapatkan ini para pembudidaya ikan pembudidaya umbi maya akan mendapatkan pengetahuan dan produksi yang lebih banyak, sehingga alat-alat ini pun sebagai percontohan nanti akan dapat dikembangkan oleh Dinas Pertanian maupun Ketahanan Pangan. Kepala Seksi Teknologi Industri Balai Riset Standarisasi atau Baristan Banjarbaru, Retri Yuli Lestari, mengatakan hal ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga untuk di tahun ini pihaknya lebih fokus pada pengembangan produk umbi maya. Lebih lanjut dikatakannya, dengan adanya alat pemotong dan pengering ini mampu menambah nilai jual dan memperoleh harga yang lebih tinggi hingga 2 kali lipat. Pada hari ini kami melaksanakan ekspos laporan akhir penelitian pengembangan alat pengering dan pemotong umbi maya kerjasama dari Balai Riset dan Standarisasi Industri Banjarbaru dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan. Yang pada hari ini kedua alat tersebut diserah terimakan ke kelompok tani yang ada di desa apa tadi Pak? Desa Jungkal. Di Desa Jungkal. Asosiasi Komunitas Porang Indonesia atau ASPEPORIN sekaligus mewakili kelompok tani porang Kabupaten Balangan, Joni Sulistianto, mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diterima berupa alat pemotong dan pengering umbi maya ini. Kelompok tani porang menerima atau mendapatkan pinjam pakai bantuan mesin perajang dan mesin open porang. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi kawan-kawan petani porang di Balangan. Karena apa? Ini akan mendapatkan nilai tambah sampai dengan 100% dibanding kalau kita menjual umbi gelondongan. Namun yang terpenting dengan hadirnya mesin perajang kemudian mesin open ini juga akan mendorong kawan-kawan petani bukan sekedar sebagai petani tapi sebagai wirausaha di desa. Joni menambahkan, melalui mesin yang diberikan ini tentunya juga akan mendorong kawan petani tidak hanya sebagai petani saja, tetapi sebagai wirausaha di desanya. Joni juga mengajak seluruh kelompok tani porang untuk bekerja sama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar porang tidak hanya sebagai unggulan di desa saja, tetapi juga produk unggulan Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Puskesmas Paringin bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan lakukan penelitian survei kualitas air minum rumah tangga di Desa Lokbatu, Kecamatan Batumandi, Kamis 3 Desember 2020. Puskesmas Paringin bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan melakukan penelitian survei kualitas air minum rumah tangga di Desa Lokbatu, Kecamatan Batumandi, Kamis 3 Desember 2020. Kegiatan yang dilaksanakan serentak se-Indonesia ini melibatkan 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan, di antaranya Kecamatan Batumandi, Awayan, Halong, dan Paringin Selatan dengan total 10 rumah per kecamatannya. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan air pun semakin meningkat. Sumber air yang digunakan masyarakat pada umumnya adalah air tanah. Petugas sanitasi Puskesmas Paringin, Santi Ermasari menyampaikan, penentuan kualitas air tentunya berkaitan dengan pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan karena konsumsi air yang kualitasnya tidak sesuai persyaratan Permenkes.
Kegiatan ini meliputi dari pengambilan sampel air bersih dan air minum, pemeriksaannya secara bakteriologis, kimia, dan fisika. Kalau yang fisika itu secara instu seperti pH, TDS, dan suhu. Kemudian untuk parameter kimia berupa krom, kemudian nitrat dan nitrit, kemudian pH itu ada di pemeriksaannya di Puskesmas Paringin. Kemudian untuk bakteriologis itu pemeriksaannya berupa pemeriksaan E. coli, Escherichia coli, total coliform, dan coliform. Lebih lanjut dikatakannya, pengujian air yang biasa dilakukan selain bakteriologis adalah uji fisik dan kimiawi dengan standar kualitas air bersih. Sehingga standar inilah yang nantinya digunakan sebagai tolak ukur kualitas air yang layak untuk dikonsumsi. Santi berharap ke depan agar kegiatan ini tetap berjalan untuk terus memantau survei kualitas air minum di masyarakat. Kasih Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Suryadi mengatakan, kegiatan ini merupakan suatu penelitian guna mendapatkan data dasar kondisi kualitas air minum di tingkat rumah tangga. Sedangkan tujuan khususnya ini nanti akan diperoleh untuk mengukur proporsi rumah tangga yang kualitas air minumnya itu aman, kemudian nanti untuk melihat proporsi menurut rumah tangga menurut perilaku dalam pengolahan air minumnya, kemudian juga melihat proporsi rumah tangga menurut tingkat risiko pencemaran lingkungan terhadap sarana air minumnya, dan juga untuk melihat proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum yang aman. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas apresiasi peran desa dalam pembuangan sampah ke TPA Batu Merah. Hal ini terungkap dalam kunjungan mereka ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong, Kamis, 3 Desember 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Helmayanti Kira, dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas apresiasi peran desa dalam pembuangan sampah ke TPA Batu Merah. Hal ini terungkap dalam kunjungan mereka ke tempat pembuangan sampah akhir di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong, Kamis 3 Desember 2020. Kabid Pertamanan dan Kebersihan Dinas PUPR PKP Kabupaten Kapuas, Suliswiono mengatakan kunjungan ini dalam rangka bertukar pikiran, koordinasi dan sharing pengalaman dalam melaksanakan pengelolaan sampah di TPA. Menurut Wiono ada 2 oleh-oleh yang didapat dari kunjungan ini. Yang pertama soal partisipasi desa di Kabupaten Balangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga untuk dikirim ke TPA Batu Merah. Selain itu juga soal bantuan CSR dari perusahaan yang bekerja di Kabupaten Balangan dalam pengelolaan sampah di TPA ini juga termasuk hal yang menarik perhatian pihaknya. Dalam melakukan kegiatan ini kami ingin tukar pikiran, berkoordinasi ataupun sharing pengalaman dalam melaksanakan pengelolaan persampahan di TPA, sehingga kedepannya kami harapkan dengan kunjungan ini mungkin dari penjelasan sekretaris atau pengelola TPA di sini nantinya bisa kami bawa pulang sebagai oleh-oleh untuk kebaikan kita bersama untuk meningkatkan pengelolaan sampah kedepannya baik di tingkat kita kabupaten maupun sampai ke provinsi ataupun nasional, sehingga tujuan kita untuk pengelolaan sampah ini akan tercapai sehingga lingkungan kita menjadi bersih, kondisi kita, kesehatan kita bisa meningkat. Mungkin hal-hal itulah yang kepengen kami dapatkan, mungkin juga informasi lain yang perlu kami dapatkan dan perlu kami timba dari sini sehingga sebagai bahan untuk pekerjaan kita, bahan-bahan sebagai masukan-masukan sehingga apa-apa yang telah dilaksanakan ini kerjasama dengan pihak masyarakat, pihak swasta ataupun pihak-pihak terkait lainnya bisa kami kembangkan di tempat kami. Laboratorium
Lanjut Wiono, kedua oleh-oleh tersebut akan disampaikan kepada pimpinan untuk selanjutnya bisa diterapkan di Kabupaten Kapuas. Atas hal tersebut, Wiono menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap sambutan dari TPA Batu Merah. Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, Fahru Razi Abdi juga mengapresiasi kedatangan rombongan Dinas PUPR PKP Kabupaten Kapuas ini. Alhamdulillah, kami kira daerah Kabupaten Balangan menjadi pilihan untuk bisa dijadikan bahan sebagai sharing atau pengembangan wawasan. Jadi mudah-mudahan apa yang bermanfaat yang sudah kami lakukan bisa juga diterapkan, dan kemudian kegiatan atau pengelolaan sampah yang dilakukan juga loh di Kabupaten sahabat kami di Kabupaten Kapuas ini bisa kami gali juga untuk bisa dimanfaatkan di kawasan Kabupaten Balangan mungkin. Karena ini adalah kunjungan balasan, Fahru Razi juga mengharapkan agar apa yang didapatkan dari Dinas PUPR PKP Kabupaten Kapuas ketika pihaknya berkunjung ke sana dapat diterapkan di TPA Batu Merah. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.